经历非常人之磨难，常人之选择与错，也是道理。你当时为何要？好一个路见不？ Lee Xingyun yang mempunyai pedoman dan pendirian, ia kembali membantah perkataan pendekar topeng hitam dengan mengatakan jika dunia selamanya milik dunia, bukan milik seseorang. Sedangkan di dalam penjara rahasia bawah tanah, Sangkun menghampiri Jirwe yang sudah siap untuk ia gunakan sebagai santapan makan malam. Karena penasaran akan jeritan dan desahan serta ekspresi yang akan dikeluarkan Jirwe, Sangkun seketika pergi menghampiri pendekar topeng hitam sambil mengatakan jika hidangan sudah siap untuk dinikmati. Karena sudah 200 tahun lamanya tak pernah merasakan bahkan lupa akan rasa krenyes-krenyes, si pendekar topeng hitam meminta Sangkun untuk menemani istirahat Lee Xingyun di dalam kamar. Sedangkan dirinya akan menyicipi hidangan yang sudah siap saji. Di saat lagi pemanasan dan hendak menikmati kenikmatan yang tiada batasan, dengan tak sengaja Sangkun keceplosan mengatakan jika Jirwe saat ini berada di ruang hidangan malam. Tak ingin keorisinilan kekasihnya diambil pendekar topeng hitam. Dengan tergesa-gesa Lee Xingyun datang menghentikannya. Pendekar topeng hitam yang tak senang pesta kebahagiaannya terganggu. Dirinya seketika melesatkan serangan yang membuat Lee Xingyun terkapar tak mampu untuk melawan. Di sini, pendekar topeng hitam mengatakan jika wanita itu ialah miliknya. Dengarkan ungkapan tersebut, Lee Xingyun juga mengatakan jika Jirwe ialah kekasih idamannya. Namun, perkataan tersebut tak digubris oleh pendekar topeng hitam. Di sini dirinya sambil mengatakan jika di dunia ini tak ada yang dapat menghentikan dirinya terkecuali Kaisar Lee. Paham akan perkataan tersebut, seketika dirinya bangkit sambil mengatakan jika dirimu hanyalah seorang menteri, sedangkan diriku ialah kaisar, maka ku perintahkan dirimu untuk melepaskan Jirwe, serta jangan berbuat serakah, apalagi jahat untuk selamanya. Dengarkan akan titah perintah tersebut, pendekar topeng hitam seketika tunduk patuh di hadapan Lee Xingyun. Keempat para pendekar Pendowo Limo yang merasa aneh akan ilmu kungfu budidaya Lee Xingyun, yang melapor di hadapan Meng Po jika Lee Xingyun bukanlah pemuda sembarangan untuk dianggap remeh. Dengarkan laporan tersebut, Meng Po mulai berpikir yang seketika mengatakan bahwa Kaisar Yuan dalam masalah besar. Di waktu yang sama juga di dalam perguruan Tongwen, lihat tetua Tong marah besar melihat para pasukannya tak berhasil membawa Lee Xingyun di hadapannya karena dianggap sebagai budak. Dengan amat keji, tetua Tong membunuh mereka semua dengan senjata jarum suci miliknya. Begitu halnya di dalam perguruan Hua Yifang. Ratu Li yang mendengarkan laporan akan kegagalan para pendekarnya tentu membuat ia sangat geram, terutama pada Jirwe yang tak amanah dengan tugasnya. Si pendekar topeng hitam yang bersemangat amat besar, ia menasihati mengatakan di hadapan Lee Xingyun jika dirinya siap untuk kembali melatihnya ilmu kungfu Tianzu hingga sempurna. Hal itu semua ia lakukan karena keberadaan Lee Xingyun saat ini semakin membahayakan. Sambil mengaca bahwa sungai dan danau tidaklah rata, tentu perjalanan penuh kepahitan Lee Xingyun barulah dimulai.
Singkat cerita, keesokan harinya, salah satu pasukan perguruan Hua Yifang atas perintah Ratu Li, ia menemui Nona Ling si pendekar pemikat ilusi untuk bersedia menangkap Li Xingyun dan si pengkhianat Jirue. Mendengar akan perintah tersebut, Nona Ling seketika tertawa mendesah sambil mengatakan jika misi itu tidaklah sulit baginya. Perguruan Xuanming yang tak ingin kalah saing untuk mendapatkan Li Xingyun. Anak Kaisar Yuan yang bernama Ming Yun memerintahkan Meng Po dan pendekar yang lainnya untuk dapat segera menangkap Li Xingyun hidup maupun mati. Sebab keberadaan Li Xingyun merupakan bencana serta ancaman besar baginya. Dan benar saja, di saat Li Xingyun dan Jirue sedang singgah di sebuah kedai, terlihat mereka tiba-tiba dihampiri oleh para warga yang sedang memburu menangkapnya demi hadiah besar dari perguruan Xuanming. Namun secara tak disangka inilah, di waktu yang bersamaan, Nona Ling juga tiba di sana, yang membuat semua warga kota tersyahwat tak mampu menatap dan membau aroma wewanginya. Sadar akan bau aroma tersebut, Jirue berusaha memberitahu Li Xingyun. Namun hal tersebut gagal ia lakukan yang membuat dirinya dan Li Xingyun terjatuh pingsan tak berdaya di sana. Di dalam rumah persembunyian inilah, terlihat Nona Ling menggampar Jirue sambil mengatakan jika dirimu telah melanggar aturan perguruan Hua Yifang yang diharamkan untuk bercinta maupun memiliki rasa dengan seseorang pria. Tentu hukuman yang pantas bagi Jirue tak lain ialah hukuman mati. Nona Ling yang tak kuat melihat kegagahan Li Xingyun. Di sini dirinya mendadak hyper, yang sangat berkeinginan tinggi agar Li Xingyun mau melayani dirinya dengan sepenuh hati. Li Xingyun yang otaknya tak seburu otak udang, tentu dengan imun ia menolak keras ajakan Nona Ling. Merasa sangat kesal, Nona Ling yang hilang akan kesabaran, ia pun seketika mencabut menodongkan pedang ke arah Li Xingyun. Dalam keadaan terdesak inilah, untungnya pendekar Sangkun datang melumpuhkan mereka semua dengan amat mudahnya. Karena tindakan Nona Ling yang dianggap keterlaluan, dalam kondisi terikat inilah, Sangkun meminta Li Xingyun untuk melenyapkan nyawa wanita penggoda tersebut. Tak ingin melihat hal tersebut terjadi, Jirue menghentikan aksi Li Xingyun sambil mengatakan jika Nona Ling ialah orang dari perguruannya. Ya, meskipun hati dan batinnya sempat dibuat kesal, pada akhirnya Li Xingyun membebaskan wanita tersebut setelah mendapatkan kis kehangatan dari Jirue. Sedangkan di sisi lain, Zhang Yifan yang tak kuat melihat Li Xuanerman sedih merindukan saudara lelakinya, ia mengatakan siap membantu menemukan keberadaan Li Xingyun. Namun di waktu yang bersamaan inilah, Zhang Yifan terkejut melihat kedatangan kedua paman seperguruannya yang secara tiba-tiba. Kedatangannya tak lain bermaksud untuk membawa Zhang Yifan kembali ke dalam perguruan Tongwen, menerima hukuman atas misinya yang gagal membawa Li Xingyun. Tak ingin hidupnya dalam bahaya, Zhang Yifan mencoba melawan dan kabur dari hadapan pamannya. Karena jati diri Li Xingyun saat ini bukanlah rahasia. Ming Yun di hadapan Kaisar Yuan ayahnya, ia melapor jika saat ini perguruan Hua Yifang dan Tongwen sedang memburu mencari keberadaan anak kandung Kaisar Li yang telah lama menghilang. Dengar akan hal tersebut serta tak ingin kedudukannya berpindah kursi, Kaisar Yuan memerintahkan Ming Yun agar dapat menemukan dan membunuh si bocah tersebut. Dan benar saja, di dalam perguruan Tongwen, Ratu Li perguruan Hua Yifang sengaja mendatangi Tetua Tong dengan maksud mencari keberadaan Li Xingyun. Di sini, Tetua Tong mengatakan di hadapan Ratu Li jika Li Xingyun belum berhasil ia temukan. Mengerti jika keselamatan Li Xingyun sangatlah berarti,
Ratu Li dan Tetua Tong yang tak ingin Lee Xingyun jatuh bahkan mati di tangan perguruan Xuanming. Akhirnya mereka menjalin kongsi kerjasama untuk dapat melindungi anak keturunan Kaisar Dinasti Tang dari ambisi perguruan Xuanming yang sangat berkeinginan besar untuk membunuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata Lee Xingyun membujuk Sang Kun agar dapat menemani dan memimpin jalan untuk mencari keberadaan Lee Xuan-er saudara perempuannya. Dan benar saja, secara tak disengaja inilah mereka melihat Lee Xuan-er bersama orang perguruan Tongwen. Menganggap jika keberadaan Lee Xuan-er dalam bahaya, Lee Xingyun seketika melesatkan serangan ke arahnya. Atas kesalahpahaman itulah pendekar Zhang Yimen meminta maaf di hadapan Lee Xingyun sambil tunduk hormat di hadapannya. Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan pesan Tetua Tong di hadapan Lee Xingyun jika secara murah hati Tetua Tong mengundangnya untuk datang di perguruan Tongwen. Paham akan hal tersebut, Lee Xingyun mengatakan di hadapan Zhang Yimen jika dirinya pasti akan datang. Karena sudah sekian lama tak berjumpa inilah, Lee Xingyun memeluk erat Lee Xuan-er atas rasa kerinduan dan kecemasan mengkhawatirkan dirinya. Dengan sedikit manja, Lee Xuan-er mengatakan hal jujur di hadapan Lee Xingyun agar merestui hubungannya dengan Zhang Yifan. Sebab secara bersama mereka sudah saling merasakan kenikmatan yang tiada tara. Mendengar akan kenyataan tersebut tentu membuat Lee Xingyun sangat terkejut. Kedua perempuan yang bernama Pai Jem dan Tiam yang mengerti pemuda di hadapannya bernama Lee Xingyun. Seketika ia mengatakan, bukannya 1 hari yang silam dirimu sudah tewas kehilangan 1 kepala. Dengarkan ungkapan tersebut tentu membuat Lee Xingyun dan yang lainnya merasa bingung. Yang seketika menyimpulkan jika ada sesuatu yang tak beres dan harus segera diselesaikan. Dan benar saja, di sebuah hutan bambu inilah Lee Xingyun dan yang lainnya menghadang para pasukan perguruan Xuanming untuk mengecek serta memastikan orang mati yang mereka bawa. Namun hal tersebut ternyata sebuah jebakan yang sengaja dibuat Mingyun guna memancing Lee Xingyun untuk datang. Mengerti jika Mingyun sangatlah membahayakan dan bukan lawan imbang, Lee Xingyun yang tak ingin saudaranya serta orang yang ia sayang dalam bahaya, ia meminta Zhang Yifan dan yang lainnya untuk dapat segera pergi, sedangkan dirinya akan bertaruh nyawa untuk menuruti permintaan Mingyun ikut bersamanya di dalam perguruan Xuanming. Paham akan hal tersebut, pendekar topeng hitam yang memiliki siasat, ia mengatakan di hadapan San Kun jika Lee Xingyun akan tetap baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Glajirwe dan Lee Xuan-er kembik-kembik menangis khawatir akan nyawa keselamatan Lee Xingyun demi menyelamatkan mereka semua karena memiliki dendam yang amat besar. Di dalam perguruan Xuanming nampak terlihat pendekar Lee Xingyun sangat benci. Ia mengatakan di hadapan Qing dan Zhong, jika suatu saat tiada ampun bagimu untuk dapat hidup lebih lama di permukaan bumi. Dengar akan ancaman tersebut dengan spontan membuat mereka tertawa sambil meremehkan dan memandang Lee Xingyun yang sudah tak bertaring di hadapannya. Tak hanya itu, Mingyun yang juga terobsesi akan rahasia pusaka pedang bintang 7. Ia menggertak mengancam Lee Xingyun agar dapat menunjukkan rahasia yang tersimpan padanya. Jika tidak, maka perguruan Xuanming akan bertindak lebih kejam dari apa yang sudah terjadi pada keluarga Lee Xingyun yang dibantai dengan amat brutal oleh para pendekar Pendowo Limo. Melihat akan kekejaman yang sudah mereka perbuat pada keluarganya, Lee Xingyun mengatakan di hadapan Mingyun jika dirinya tak akan mengizinkan dan membiarkan engkau menjadi penguasa selama diriku masih hidup. Dan benar saja, tanpa butuh waktu yang lama, terlihat para pasukan 2 perguruan besar Tongwen dan Hua Yifang menghadang Mingyun dan pasukan untuk menyelamatkan Lee Xingyun dari jeratan cengkraman mereka.
Ling Yun yang menyadari jika kekuatan budidaya Tetua Tong dan Ratu Li yang tak bisa dianggap remeh, tak ingin ambil situasi yang membahayakan. Akhirnya ia memutuskan untuk kabur pergi dari hadapan mereka. Di dalam kedai inilah Tetua Tong dan Ratu Li kembali membujuk Li Xingyun agar dapat dengan segera melebarkan sayap kekuasaan, memerangi Kaisar Yuan demi memulihkan dan menjayakan kembali dinasti Tang. Sebab mereka sangat yakin jika Li Xingyun ialah anak naga bermahkota dewa. Dengarkan akan ungkapan tersebut di hadapan Ratu Li dan Tetua Tong, Li Xingyun mengalihkan pembicaraan menggertak sambil menunjukkan pusaka pedang naga 7 bintang di hadapan mereka. Di sini, Li Xingyun mengatakan jika selama dirinya turun gunung tak sedikit para pendekar asal perguruan Tongwen dan Hua Yifang yang berlomba dan berambisi mendapatkan pusaka ini. Untuk itu ambillah jika memang kalian menginginkannya. Tak hanya itu, Li Xingyun yang paham jika mereka telah dipaksa dan diancam si pendekar topeng hitam agar dapat bersatu. Ia kembali mengatakan jangan sok-sopan di hadapan saya, yang kenyataannya dirimu berkepala 2 di belakangku. Takut akan hal tersebut, tentu mereka meminta maaf di hadapan Li Xingyun. Meskipun kekuatan ilmu budidaya kungfu yang mereka miliki jauh di atas Li Xingyun. Li Xingyun yang memiliki siasat lain. Ia memerintahkan mereka untuk dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Nah, di saat Li Xingyun dan yang lainnya sedang beristirahat bercerita di kedai inilah, tiba-tiba mereka dihampiri seorang pendekar tua berteriak mencari keberadaan anaknya yang menghilang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si kakek tua ini memiliki teknik ilmu budidaya kungfu tinggi dengan melihat caranya dalam bermain pedang.